Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Ini merupakan video ke pertemuan ataupun praktikum 14 ya. Insya Allah terakhir ini. Oke, kita coba lihat dulu modul praktikum ke-14. Pembahasan kita adalah pembuatan edit data. Kalau sebelumnya di pertemuan atau praktikum ke-13 kita sudah bahas tentang input data. Sekarang bagaimana kalau sini ada data yang salah, kita tentu mengubah data tersebut atau dalam proses edit data, dan termasuk di sini saya buat adalah delete data ya. Ikuti langkah berikut. Kita masih menggunakan Laravel Praktikum 11 agar tidak terpisah. Ini kita punya Laravel Praktikum 11, kemudian menu mahasiswa di sini. Oke, kemarin sudah bisa tambah data. Sekarang kita coba untuk membuat edit data. Buka kembali app HTTP controllers mahasiswa control, tambahkan baris perintah berikut ini atau edit nama metode yang disediakan. Oke, kita punya dua metode yang perlu. Pertama edit, yang kedua update di sini. Edit berarti menuju file editnya mahasiswa. Update proses untuk memperbarui data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Oke, sekarang saya coba dulu buat baris perintah untuk edit di sini. Kita ada di app HTTP controllers mahasiswa control. Ada di metode editnya di sini. Ada variable row, kita buat mahasiswa find or file. Ini sama kayak select bintang where, select bintang atau ya select bintang from, kemudian tabelnya where gitu. Di ID-nya di sini ya berarti sesuai dengan ID yang akan kita cari. Selanjutnya kita akan diarahkan ke file mahasiswa edit di sini. Return view mahasiswa.edit compact row sesuai dengan variabel yang di atas ini. Oke, kita lihat di resource views, kemudian mahasiswa, ada edit di sini. Nah, inilah form yang akan dituju gitu. Selanjutnya, ini saya abaikan dulu untuk metode proses update-nya. Edit file source views mahasiswa edit blade, tambahkan perintah berikut ini. Oke, kita buat dulu untuk sebelum ke sini. Nah, inilah dulu ya. Ya, ini bulankan dulu biar nanti nampak ya kan. Nanti ini langkah-langkahnya bisa saya sesuaikan lagi. Jadi di bagian indeks kita tambahkan satu buah atau dua buah kolom lagi ke kanan gitu kan. Biasanya kan itu di kanan ya. Saya buka indeks. Biasanya di sebelah ini ada dua lagi kolom atau satu kolom tapi di dalamnya ada dua menu gitu kan, atau dua tombol gitu. Saya buat aja sini dua kolom sekaligus. Ini delete. Jadi di sini ya berarti saya butuh satu buah link. Nah, ini berarti saya butuh satu buah link. Ya perintahnya ya perintah biasa lah ya kan. Ref kemana gitu. Ref, kemudian kalau di sini saya buatkan ref, kemudian URL-nya ke mahasiswa, row ID, row mahasiswa ID-nya, kemudian edit, nama URL-nya edit gitu kan. Ya bisa saja ini kita sesuaikan. Di sini edit. Jadi nanti arahnya ke mana dia nih? Copy. Paste. Sekali lagi tidak dianjurkan untuk paste, ini untuk menghemat waktu video kita. Href, kemudian URL mahasiswa, row mahasiswa ID, di atas edit.
Kalau ingin memperbaiki ya tabelnya bisa pakai teori yang ini ya. Last primary button primary di sini. Last button primary button SM. Nah, seperti ini. Ref mahasiswa URL, kemudian mahasiswa, row ID, kemudian edit. Ini saya coba simpan, selanjutnya ini saya refresh. Ada tombol edit di sini. Kalau seandainya kita klik atau kita hover aja dulu, silahkan perhatikan di sini ada link yang muncul. Dan itu mahasiswa 3 edit gitu kan. Dia menggunakan slash. Jadi URL-nya itu sudah tidak lagi menggunakan tanda tanya dan segala macam atau karakter-karakter yang tidak penting. Nah, jadi dia sudah menggunakan ya tanda slash saja gitu. Ini 2 mahasiswa 2 edit, kemudian mahasiswa 1 edit. Oke, ketika kita klik misalnya mahasiswa 3 edit, maka akan diarahkan ke file edit.blade di sini dan akan menampilkan sesuai dengan data yang kita pilih tadi gitu. Jadi di sini berarti kita butuh ini isi dari edit.blade.php. Oke, misalnya ini edit.blade.php saya sudah saya pindahkan ke bagian edit.blade.php. Edit data mahasiswa, form actionnya nanti adalah mahasiswa berdasarkan row mahasiswa ID-nya, input name method, tipe nanti patch dia untuk memperbaiki itu sesuai dengan route yang ada di route web.php. Ini masih menggunakan tabel. Kalau tadi di add ini sudah menggunakan format dari Bootstrap ya. Oke, ini misalnya kalau seandainya kita klik edit di sini, edit gitu, maka akan diarahkan ke file edit ya. Ini tadi mahasiswa, kemudian edit, mahasiswa controller. Loh, ini kok tadi di show ini? Ini salah ini ya. Ini saya angkat lagi X edit ya. Oke. Kalau seandainya tadi ini Reni diedit, ini Reni. Kalau seandainya Budiman diedit Budiman. Kalau seandainya Faiza Rizky. Jadi kalau mau menyamakan dengan formatnya Bootstrap, ya misalnya copy aja ini pun bisa ya. Ini saya coba copy isinya. Ini salah satu apa namanya ya, satu kali dayung dua pulau terlampaui ya kan. Nah, ini tinggal dimasukkan aja value-nya ke dalam ini. Ke dalam ini seperti itu pun bisa. Ke dalam inputnya ini. Ini input, ini input. Ini berarti nama ya kan. Nama, kemudian ini jurusan. Selanjutnya kalau alamat tadi saya buat dalam bentuk text area ya. Berarti kita tidak menggunakan value ya, tapi langsung di dalam text areanya ini. Mahasiswa alamat. Selanjutnya untuk tombolnya kita kasih namanya update. Nah sih sederhana kok, nggak terlalu susah amat ya kan. Ini tabel saya buang. Udah kita ganti dengan teknik div ya kan. Jadi kalau misalnya ini saya refresh, dia sudah dimasukkan ke dalam ya formatnya Bootstrap. Karena ini misalnya, kemudian kalau Budiman ya Budiman. Oke, sekarang ketika ini saya update Faiza Rizky misalnya, saya update, ya belum terjadi apa-apa. Karena memang metode untuk update-nya ini belum saya isikan.
Oke, mana metode untuk update-nya ini? Oke, saya coba untuk pindahkan ke bagian metode update. Oke, di sini update-nya sudah saya masukkan. Validate mahasiswa name by require unique TB mahasiswa. Ini tidak bisa lagi saya masukkan ini karena memang dia memperbarui yang telah ada ya. Required saja, mahasiswa nama required. Ini saya coba buang karena unique ya, requirednya yang ada ya. Kalau unique misalnya kalau kita masukkan dia pasti membal lagi ya kan. Ini wajib diisi sampai situ aja dulu, mahasiswa nama. By required atau ini required saya bisa. By itu kalau seandainya dia udah salah di awal ya dia nggak mau lagi gitu. Oke, row mahasiswa find or file ID, kemudian perintahnya update. Mahasiswa name, nama-nama, jurusan. Kemudian mana redirect? Oh ya, ini redirectnya. Kemudian redirect setelah nanti selesai dia dikembalikan lagi ke alamat indeksnya mahasiswa. Jadi kalau misalnya ini tadi Faiza Rizky saya edit jadi Faiza saja ya. Sudah berhasil, langsung berhasil ya. Dan misalnya ini oke, update www. Oke. Oke, update udah berhasil. Sebenarnya sangat sederhana sekali ya kan. Kayaknya gampang ya kan. Nanti silakan ada coba di rumah dan haruslah dicoba ya kan. Kemudian untuk selanjutnya terakhir ini. Nah, ini tadi bagian indeksnya diedit. Oke, ini selanjutnya kita buat untuk link delete ya, delete baris perintah ini di bagian destroy. Delete juga tidak panjang. Misalnya ini saya tambahkan dulu metodenya di bagian destroy ini terakhir. Ada satu metode mungkin yang belum terpakai di sini itu show ya. Kalau di atas tadi store untuk nyimpan, show ini untuk detail ya. Dia sebenarnya sama aja kayak ini. Kayak mahasiswa edit ini gitu. Ini di atas detailnya sama kayak ini, tapi nanti apa namanya? Ke view-nya itu ke kayak tampil ini tuh. Ini kayak tampil ini. Kalau yang di atas indeks ini kan tidak spesifik ke baris tertentu. Tapi dia ke semua all ya kan. Nah, nanti show ini sama kayak edit ya, tapi tidak ke dalam form, tapi ke dalam file view dia gitu. Untuk menampilkan detailnya gitu. Raw mahasiswa find or file, kemudian kita buat perintahnya delete. Raw delete. Sangat sederhana sekali ya kan. Makanya ini sangat membantu sekali ya. Raw itu sangat membantu. Raw, kemudian dikembalikan ke redirect mahasiswa. Nah, jadi nanti untuk validasinya misalnya kan apakah ini akan di delete dalam bentuk pertanyaan dan segala macam, itu bisa kita kreasi sendiri gitu. Kalau ini ketika klik langsung habis dia ya kan. Oke, berarti kita buat tambahkan satu buah tombol di sini di bagian TD di bawah kolom delete-nya ya berarti kan. Di sini tidak dalam bentuk A dia. Tapi dia wajib seperti ini ya. Dia ada formnya. Kemudian form itu nanti pakai metode namanya delete gitu. Jadi tidak seperti ahref kemudian delete ya, tidak ya. Jadi ini teknik yang digunakan oleh Laravel. Ya tentunya untuk keamanan yang lebih tinggi ya kan. Jadi tidak dalam bentuk A gitu. Jadi kalau dia dalam bentuk link biasa ancor ya A, ya tentu itu sangat gampang sekali untuk dieksekusi nantinya gitu. Tanpa perlu untuk ya membaca atau memvalidasi
ininya gitu, keamanannya gitu kan. Kalau misalnya seperti ini, delete, saya kasih namanya delete aja ya. Delete. Ini bawaan, masih tombol bawaan. Saya buatkan di sini kelas primary. Oh, tapi kelasnya kita buat jadi danger misalnya sini. Danger warna merah ya. Danger. Ini kok, ini Bapak tahunya dari mana? Lihat aja nanti di bootstrapnya ada. Ya, danger. Jadi misalnya kita tambahkan data. Kita buat acak untuk dihapus. Ini salah misalnya, simpan. Ini mau dihapus, delete gitu kan. Udah selesai, hilang. Ya kalau kita lihat di sini, tambah. Tuh gampang kali ini. Iya, memang gampang ya kan. 4. Ini ada nih nomor 5. Delete ya. Jadi nanti untuk validasinya misalnya ketika diklik muncul informasi. Nah, ini tuh silakan kreasi sendiri gitu. Oke, beres sekalian. Sampai di sini mungkin yang dapat saya sampaikan pada praktikum ke-14. Kita review dulu ya. Ini tadi di mahasiswa controller ada method editnya kita perbarui, kemudian method update-nya, sekaligus untuk destroy untuk menghapus ya. Di index itu ditambahkan 2 kolom edit dan delete. Di sini ada juga 2 kolom, ini untuk edit, untuk delete. Kemudian di bagian edit juga sudah ditambahkan formnya. Di bagian index tadi sudah ini index sama edit ya. Oh, itu ya tadi. Indeksnya dirubah, editnya ditambahkan. Kalau form delete nggak ada ya, cuma dalam bentuk tombol aja itu. Dari sekalian, ini mungkin pertemuan kita yang terakhir dalam semester ini. Untuk untuk pembahasan layout bootstrapnya mungkin akan kita buat dalam sesi terpisah saja. Ya, mudah-mudahan kita punya slot waktu untuk membahas materi tersebut, walaupun sudah kita masukkan di dalam RPS, tapi untuk di dalam praktikum ini mungkin kita buat dalam slot terpisah. Baik dari sekalian, sampai di sini yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah pemrograman beasiswa lanjutan. Kita sudah sampai dalam pembahasan framework Laravel. Ini tinggal adik-adik kembangkan ya. Ini sudah bisa untuk tambah data, kemudian sudah bisa untuk edit data, delete data. Kemudian untuk pengaturan berikutnya ya tinggal dikreasikan masing-masing ya. Kemudian terakhir untuk project e-commerce itu silakan disesuaikan, silakan dilengkapi. Itu akan menjadi kuis 2 kita di pertemuan 15 untuk minggu ini, pertemuan ke-14. Mudah-mudahan di pertemuan depan sudah bisa kita akhiri, dan itu ya saya harapkan adik-adik bisa terus coba praktik di rumah, dan ketika nanti mata kuliah ini sudah berakhir ya harapannya bisa nanti menjadi modal dasar saudara dalam pengembangan proyek di ya hari-hari berikutnya seperti itu. Baik, saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pada tempatnya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain pertemuan ya, dan ya keep fight ya. Selalu berjuang, tetap latihan dan explore fitur-fitur lainnya yang sangat banyak sekali di bagian Laravel. Kalau kita bahas ya satu persatu dalam praktikum kayaknya butuh sesi yang sangat panjang sekali. Kalau untuk 16 pertemuan kayaknya masih kurang ya, karena masih banyak, dan itu kita kembalikan ke masing-masing mahasiswa. Oke, saya Suendri dari program studi Sistem Informasi UIN Sumatera Utara Medan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.